Alhamdulillah selama ini batu yang saya pahat itu semua masih dari Gunung Merapi. Kadang malah ada cerita mistis, Mas. Dulu awalnya tertarik karena jenis kerajinan pahat batu itu ada unsur sejarahnya dari Candi Borobudur, Candi Prambanan. Jadi saya ketertarikan dari situ. Terus saya menggeluti untuk terjun di bidang pahat batu karena saya suka dengan unsur sejarah. Saya selaku putranya itu melihat kesibukan bapak tuh kan dulu kalau pesanan kayak gini dapetnya dari orang. Kenapa sekarang kan sosial media udah bagus ya Mas ya. Saya juga sebagai generasi muda yang lumayan mengerti sosial media, mencoba untuk memasarkan kerajinan batu alam ini melalui media sosial oleh saya sendiri. Jadi saya memasarkan sendiri melalui Instagram, TikTok, Facebook. Kalau di TikTok saya membuat konten-konten seperti konten edukasi lah untuk bagaimana sih cara pembuatan dari kerajinan batu alam ini. Terus untuk katalog atau jenis-jenis produk dari Panji Aton sendiri, saya mengupload atau memposting produknya itu di Instagram ya dan Facebook. Dulu saya awalnya itu belajar dari sesepuh pahat batu dari Muntilan. Namanya Pak Joyoprono. Dia termasuk dari cikal bakal pahat batu di wilayah Muntilan. Kalau bapak di rumah sih lebih santai ya Mas, maksudnya agak santai gitu, nggak terlalu apa ya, ini itulah. Tapi kalau masalah di kerjaan udah beda lagi Mas. Itu harus kita siap-siap dengan pressure lah kasarnya. Itu kita harus benar-benar kerja dengan teliti, harus nggak boleh ada kesalahan lah minimal. Soalnya kalau ada kesalahan itu rawan banget. Kalau misalnya ada yang kejepit, jari kejepit, kaki kejepit kayak gitu. Jadi ini kalau di kerjaan itu benar-benar tegas sih Bapak. Dari awal tantangannya biasanya dulu itu kita kan kerja juga cari uang intinya. Jadi kadang kan tidak dapat uang. Jadi dari dulu banyak teman-teman yang sudah gulung tikar lah, intinya sudah ganti haluan kerja lain, kerja yang lain, tapi saya masih tetap bertahan di batu. Kerajinan batu alam kayak gini, yang satu kita emang udah di lingkungannya ya Mas. Itu kalau saya sebagai anak muda sih melihatnya patung batu ini 10 tahun, 15 tahun ke depan udah jarang yang pengrajinnya itu Mas. Soalnya nggak ada yang dari generasi muda. Jadi kalau sekarang saya memasarkan melalui media sosial yang berharap ingin agar value-nya itu dari kerajinan itu lebih gitu loh Mas. Lebih dikenal, lebih tahu prosesnya gimana, lebih tahu beratnya buat ngerjain batu itu gimana. Jadi buat anak muda itu untuk tergugah supaya harus kayak gini toh, nilainya itu kayak gini toh. Jadi tergugah hatinya untuk menjadi pengrajin juga sih. Cerita lucu, cerita unik itu kadang malah ada cerita mistis Mas. Jadi cerita mistisnya itu pernah saya itu pasang batu nisan di makam daerah Jogja. Di makam daerah Jogja itu dari sini
nisan itu diangkat 6 orang itu kuat, diangkat ke kol. Tapi setelah turun di makam, 6 orang itu ikut ke sana semua, ngangkat tapi nggak bisa jalan. Pernah seperti itu. Dan akhirnya dari pihak keluarga yang mau dikasih batu nisan itu, dia ritual apa saya nggak tahu, terus akhirnya bisa diangkat sampai ke tempat yang mau dikasih nisan itu. Saya tuh suka pas ini, jadi pas muat patung itu prosesnya itu harus benar-benar teliti, harus hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Saya suka untuk bekerja dalam hal seperti itu, Mas. Jadi melihat ketelitian, melihat kerjasama, saya suka dalam hal seperti itu. Terus melihat prosesnya dari batu yang bentuknya masih abstrak, terus dipola menjadi ya masih nggak beraturan, terus proses menjadi suatu kerajinan yang sangat luar biasa. Itu bagi saya yang sangat-sangat berkesan, harus prosesnya itu, Mas. Dulu awalnya sama yang ngelatih itu awalnya juga cuma disuruh untuk matol-matol. Jadi dia yang garis. Dia garis, saya untuk nempel ini lempeng sana, ini ditempel ke sana cuma. Limbah batu yang dari pahat-pahat seperti belakang ini itu tak saya manfaatkan dalam bentuk vulkan mundus seperti ini, berbagai ukuran seperti ini. Nah, ketertarikan saya awal mulanya itu waktu saya pengangguran. Pengangguran saya ikut mas ipar saya yang udah usaha pahat batu dulu, terus saya ikut. Ketertarikan awal saya itu. Terus mulai saya usaha sendiri di rumah bikin ulekan mundus seperti ini, itu waktu ikut kakak ipar saya kok banyak limbah yang berserakan. Terus saya manfaatkan bikin sendiri. Awal-awal itu cuma coba-coba, lama-lama kok hasilnya itu memuaskan, mendapatkan untung yang banyak. Terus saya ke depan itu pihak pemerintah lah, istilah utamanya Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan itu bisa membantu untuk saya usaha ini, bagaimana kedepannya saya penjualan saya lebih bagus. Dan ini juga mulai coba-coba lagi untuk online lagi, Mas, dari beberapa aplikasi penjualan online itu. Dulu saya memang kerja ikut orang terus, Mas. Jadi ikut sanggar sana, sanggar yang macam-macam. Terus akhirnya alhamdulillah saya bisa buka sanggar sendiri, namanya Sanggar Panji Art Stone. Panji Art Stone itu saya ambil dari nama anak saya. Anak saya namanya Panji, terus saya bikin Panji Art Stone. Limbah saya buat seperti ini. Nanti limbah dari saya itu masih saya gunakan untuk split bahan bangunan, untuk tanggul-tanggul pematang sawah yang pas musim hujan itu. Terus limbah yang agak seperti pasir itu digunakan untuk campuran bikin bataku. Itu macam-macam, Mas. Jadi
peminat pasar itu ya ada gapura, ada patung-patung dewa dewi seperti Dewi Kuan Yin, Dewi Tara, Dewi Sri, dan gapura-gapura. Jadi macam-macam kok minat orang itu. Kalau harapan saya pribadi sih rencananya ingin membuat galeri, Mas. Galeri atau sanggar lah disebutnya di sini. Itu sebagai tempat, satu untuk tempat edukasi, dua untuk tempat produksi, tiga untuk tempat mendisplay barang-barang. Jadi mungkin nggak hanya menjual saja, tapi di situ nanti saya ingin mengedukasi para, misalnya ada pengunjung atau pembeli tentang proses-prosesnya atau step-stepnya tentang kerajinan batu alam ini. Ya, harapan saya sih semoga usaha saya ini lancar, berkembang, dan bisa untuk mencukupi keluarga dan punya rezeki yang berkah, manfaat. Intinya cuma itu. Satu lagi untuk pesan generasi-generasi muda nanti, kalau ada yang peneruslah ke depannya gitu. Karena sekarang banyak yang tidak tertarik dengan pahat batu itu.